termasuk sawit, saudara. Harga beberapa komoditas perlahan tapi pasti mulai naik seperti minyak mentah juga emas. Siapa saja emiten yang diuntungkan dan bagaimana investor menyikapinya? Pagi ini Kompas Bisnis sudah bergabung bersama analis senior Infovesta Utama Praska Putrantio. Selamat pagi, Praska, apa kabar? Ya, pagi Mas Ibrahim. Baik, Praska, beberapa waktu terakhir harga emas, minyak dan juga sawit ini mulai merangkak naik seiring pulihnya perekonomian di beberapa wilayah. Sektor apa saja, Praska, yang diuntungkan dengan kondisi ini? Ya, sejumlah sektor tentu saja yang terkait dengan harga komoditas ya yang cenderung bergerak naik, terutama harga komoditas energi dan juga logam yang ini tentu saja yang paling diuntungkan. Namun secara latar belakang yang mendukung kenaikan dari harga komoditas itu tentu saja yang paling utama adalah ekspektasi atas berlanjutnya membaiki ekonomi global sejak kuartal 4 tahun lalu, di mana ini terrefleksi pada indeks manufaktur negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Tiongkok dan juga Uni Eropa, bahkan Indonesia pun yang juga naik ke atas level 55 sampai 60 ya. Nah, ini yang sekaligus mencetak rekor tertinggi dalam sejarah, sekaligus juga besar kucuran stimulus di Amerika Serikat dan juga di negara-negara besar lainnya, memicu juga melimpahnya likuiditas yang mendorong peningkatan pada harga komoditas. Selain itu juga kalau kita lihat di sini kan untuk secara berkurangnya pasokan dari sawit ya, terutama akibat efek lockdown di Malaysia serta kondisi kekeringan di Brazil ya, yang membuat harga produksi minyak kedelai juga turun, juga meningkatkan harga substitusi dari produksi tersebut. Tentu saja ini membawa dampak positif pada emiten yang berbasis pada komoditas baik energi, terutama minyak mentah dan juga batu bara yang melesat ya kurang lebih dalam satu minggu terakhir, di mana minyak mentah mendekati menyentuh level 69 dan batu bara sampai saat ini masih berada di level $110 per ton seperti itu. Baik, artinya tadi sektor energi, batu bara yang diuntungkan dengan kenaikan 3 komoditas ini, lalu sektor yang tidak diuntungkan atau terdampak dengan kenaikan ini, apa saja, Praska? Ya, secara sektor yang paling rawan adalah sebenarnya sektor semen ya. Kenapa? Karena kita bicara bahan baku produksi itu kan memang menggunakan dari komoditas batu bara ya. Jadi meningkatnya harga komoditas batu bara tentu memberikan potensi sentimen negatif pada industri semen seperti itu. Sementara untuk sektor-sektor lainnya, saya melihat di sini kenaikan komoditas merefleksikan pada potensi recovery ekonomi yang berdampak positif pada juga ya sektor-sektor lain seperti barang konsumsi dan juga infrastruktur dan juga utilitas publik seperti itu. Baik, untuk dirangkum, jadi untuk emiten nanti apa saja yang mendapat keuntungan dengan kenaikan komoditas dan juga buntung di tengah kenaikan komoditas, Praska, untuk emitennya? Ya, secara emiten yang menurut saya menarik ya saat ini adalah di tren kenaikan harga komoditas adalah seperti pertambangan. Contohnya Adaro Energi ya, saham Adaro ya kan, Adaro Bukit Asam PTBA. Kemudian untuk yang terkait infrastruktur pertambangan seperti Indika Energi ya, atau INDI. Sementara selain dan Adaro juga ada komoditas salah saya emiten seperti ITMB, Indo Tambang Raya, dan juga di sini untuk emiten logam saya melihat ada Timah ya, serta emiten yang terkait alat berat untuk penunjang sektor pertambangan ada United Tractor atau UNTR. Emiten energi, emiten pertambangan. Untuk investor dengan kondisi kenaikan 3 komoditas yang mulai ini perlahan tapi pasti, apa yang perlu diwaspadai, apa yang harus menjadi catatan mereka, Praska? Ya, sebenarnya di sini bagi sektor yang tadi ya diuntungkan dengan kenaikan komoditas, catatan bagi investor adalah investor itu bisa mencari saham-saham yang mengalami perbaikan kinerja ya dibanding kuartal 1 tahun 2020. Jadi secara year-on-year di Q1 2021 ini mencatat kenaikan perbaikan kinerja, serta untuk ekspektasi 2021 ini bisa membaik seperti itu. Serta kalau kita bisa filter lagi yang harga sahamnya masih belum mengalami lonjakan banyak. Namun untuk sektor yang tadi ya kurang diuntungkan akibat potensi kenaikan harga komoditas seperti batu bara ya, kita melihat dari momentum lain ya seperti pemulihan sektor properti, konstruksi, infrastruktur ini kan bisa menjadi katalis positif bagi sektor semen seperti itu. Oke, Praska, kalau Anda lihat dengan kondisi saat ini, apakah kenaikan 3 komoditas tadi, emas, sawit dan juga minyak mentah ini akan terus terjadi? Atau ini hanya sementara? Kira-kira nanti faktornya apa sih yang akan membayangi pergerakan masing-masing komoditas, Praska? Ya, mungkin kalau kita lihat ya, sebenarnya kenaikan ini kan dipicu karena faktor super cycle juga ya. Jadi setelah krisis akibat pandemi ya, jadi memicu harapan ekonomi yang luar biasa, harapan pemulihan ekonomi yang luar biasa ya, sehingga
memicu lonjakan permintaan yang cukup besar setelah sempat aktivitas ekonomi itu tidak berjalan ya seperti itu. Nah di sini yang perlu diwaspadai tadi itu adalah pastinya kenaikan inflasi ya karena ini sudah terefleksi pada kenaikan komoditas emas yang dianggap sebagai komoditas yang mengiringi kenaikan inflasi. Nah di sini secara tren kenaikan harga komoditas ini saya memperkirakan lebih bersifat sementara ya, paling tidak ini masih bisa berlangsung hingga jangka menengah ya di sepanjang di 2021. Kenapa? Karena yang pertama momentum pemulihan ekonomi ini masih berlanjut ya, serta apalagi juga disertai dengan angka penurunan kasus baru COVID-19 di Amerika Serikat dan juga India yang kemarin sempat melonjak, yang membuat harapan reopening ekonomi atau pembukaan aktivitas ekonomi kembali itu bisa menopang atau menjaga konsisten pemulihan. Itu yang kedua adalah stimulus fiskal dan moneter ini saya perkirakan masih dipertahankan paling tidak hingga akhir 2021. Kenapa? Karena ini untuk bisa menjaga ekonomi itu bangkit atau keluar dari resesi untuk di semua negara termasuk global juga. Dan ketiga adalah era kebangkitan industri pasca pandemi ini menjadi harapan bagi harga komoditas meskipun ya disertai dengan konsekuensi nanti juga akan disertai dengan kenaikan inflasi yang mana kalau saya pantau di sini inflasi di negara berkembang atau emerging market termasuk Indonesia ini masih dikatakan rendah sehingga harapan untuk bisa kenaikan lebih lanjut itu untuk komoditas itu masih terbuka. Baik, jadi karena memang perekonomian kita masih dalam pemulihan, masih banyak kemungkinan yang bisa terjadi ini sementara kenaikan 3 komoditas ini, Praska ya, singkat saja. Ya, masih terdapat peluang besar untuk bisa lanjutan kenaikan pada harga komoditas energi dan logam terutama. Baik, terima kasih analisisnya Praska Putantio, analis senior dari Info Vesta Utama dalam program atau dalam segmen Kompas Bisnis Sapa Indonesia Pagi. Dan usai jeda, Sapa Indonesia